penyembahan. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini tanggal 18 April 2025 bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, ya, kita merayakan apa? Merayakan apa? Jumat Agung atau Good Friday. Katakan Good Friday. Nah, haleluya saudara. Kematian Kristus itu karena kasihnya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, terkutuk di salib, saudara yang mati, saudara yang terkutuk, saudara meluncur, ya, termasuk saya, masuk neraka. Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa kembali ke Taman Eden, ke surga, ya, kecuali dengan kematian Kristus. Amin. Karena kematian Kristus adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Ingat, cara Allah untuk menyelamatkan kita, itu khotbah Pak Gembala. Kebijaksanaan Allah, hikmat Allah, bagaimana manusia bisa diselamatkan hanya dengan salib Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tema yang diberikan kepada saya, menyerahkan diri kepada Yesus. Apa temanya? Siapa yang menyerahkan diri kepada Yesus? Semua orang yang percaya. Saudara dan saya yang percaya harusnya menyerahkan diri kepada Yesus. Ya. Dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita menyerahkan diri kepada Yesus? Ya, bukan menyerahkan Yesus. Itu Yudas ya. Tapi menyerahkan diri kepada Yesus. Buktinya apa? Ya. Roma pasal 6 ayat 13. Waktu saya dikasih ayat ini, ya, ada satu, ya, waktu saya gali, ada kisahnya nih. Ya. Seorang bapak gereja namanya Agustinus. Namanya siapa? Agustinus. Itu temannya Pak Agus Jumanto, bukan saudara. Agustinus, ya mungkin orang Yunani kali, kan us-us ya. Kalau Agus Jumanto, Pak Agus Jumanto itu Jamuna, Jawa tapi muka Cina katanya saudara. Ini Agustinus, dia ini seorang filsuf mungkin ya, karena waktu muda cerdas, pinter, mungkin IQ-nya tinggi saudara ya. Jadi masih muda udah jadi pengajar. Dia penganut Neoplatonisme, ya Plato tahu ya, itu muridnya Socrates. Dia Kristen, datang ke gereja, ya, tapi hidupnya moralnya nggak bagus, terutama seksualitanya. Dia kumpul kebo sampai teman kumpul kebonya itu bunting, hamil. Ya. Dia nggak peduli. Dia datang ke gereja tapi tetap berbuat dosa. Ya. Kumpul kebo, boleh nggak kumpul kebo? Yang jawab cuma satu. Bukan berarti yang lain kumpul kebo saudara ya. Jadi dia kalau ke gereja kritik, filosofinya rendah itu. Dia seorang filsuf. Plato itu kan tahu sendiri ya. Ya yang khotbah. Kurus kering begitu, jangan-jangan belum makan ya. Jadi dia selalu meremehkan filosofi yang disampaikan. Sampai suatu ketika dia dengar tapi dia nggak berani komen begitu ya, nggak berani komentar. Cuma dia merenungkan begitu ya. Kemudian dia belum pulang, dia langsung ke taman. Waktu di taman, nah ini menarik. Waktu di taman ada anak-anak kecil, wanita gitu nyanyi, jelas suaranya. Tole et lege, apa suaranya? Tole, tol tambah le, tole. Kalau bahasa Jawa, tole itu anak laki-laki, ya, tole. Ya. Itu kan lagi populer ya. Ubur-ubur ikan lele, ya. Nah, itu saudara ya. Lele itu anak laki-laki kesayangan. Ubur-ubur, ya, ikan lele. Ya. Mari konsentrasi dengar khotbah ya. Jadi dia dengar tole et lege, yang artinya take and read. Tole itu artinya ambil, tik, le, et itu dan. Take and read. Berarti kan dia waktu itu bawa ya Alkitab mungkin ya. Dia baca, ketika dia baca dia buka Roma 6 ayat 13 yang kita nanti bahas nih. Ketika dia baca di situ dia bertobat. Maka judul bukunya Confession. Dia bertobat. Selama ini saya pinter tapi moralitas saya buruk. Saya melakukan apa yang saya suka. Ketika dia dengar baca tole et lege, dia bertobat saudara. Ya. Saya berharap saudara seperti Agustinus, ya, ketika dengar firman Tuhan, terenyuh bertobat. Yang mau bertobat katakan amin. Ya, puji Tuhan. Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi anggota tubuh kita ini ya, bisa dipakai sebagai senjata kelaliman kalau kita serahkan kepada dosa. Tetapi sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Dulu mati, gak ada harapan untuk bisa hidup.
tetapi yang sekarang hidup. Katakan sekarang hidup. Dan perhatikan, kalau tadi negasi, ya jangan. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tadi senjata kelaliman, lawannya senjata kebenaran. Ya. New Living Translation mengatakan begini. Don't let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Any part of your body, any part. Ya. Apapun bagian tubuh kita, mulut terutama, ya. Tangan, kaki. Itu any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, sebaliknya, give yourself completely. Coba katakan completely. Artinya lengkap semuanya. Dari mulai mata, mulut, semua anggota tubuh saudara. Yang kelihatan gak kelihatan. For you were dead. Dulu kamu itu mati. Pakai were, pas. But now you have new life. Tetapi sekarang kamu punya hidup yang baru. Amin saudara sekalian. Ini memang cocok ketika orang mau dibaptis, biasanya Pak Gembala menyampaikan ini. Makanya ketika habis dibaptis, itu dikasih selamat hidup baru. So use your whole body as an instrument, seluruh tubuhmu, as an instrument to do what is right. Untuk melakukan apa yang benar, for the glory of God. Jadi kita melakukan yang benar itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Luar biasa saudara, ini ayat ya, bukan satu kebetulan ya. Waktu saya gali ini luar biasa. Ini mestinya 3 sesi. Karena waktu saya dikasih 40 menit, saya kelar 10:15. Bukan lewat 10, karena tadi mulur. Ya. Terjemahan Revised King James New Testament. Ini udah di-revise, sudah ditafsir ulang, sehingga kita mudah mengerti. Do not yield, jangan serahkan your members of sin. Your members ini bukan apa-apa, tapi maksudnya anggota tubuhmu. To sin as instrument of unrighteousness. Ya. Tadi senjata evil, yang jahat, tapi ini unrighteousness, kebalikan dari righteousness. Yield yourself to God. Serahkan dirimu. Kalau serahkan diri kita, tubuh kita, yang beraktivitas secara mekanik itu adalah mata, otak, yang nggak kelihatan. Otak kita nggak kelihatan, tapi bisa liar, betul nggak? Dengar khotbah begini, bisa pikirannya kemana? Kompor gue belum mati ini, waduh, tuh. Dengar begini, aduh, habis ini gue mau makan di mana nih? Tuh, saudara. Makanya Titi Puspa, hati-hati, pusatkan perhatian Anda. Titi Puspa udah mati, Pak. Ya, tapi pusatkan perhatian Anda untuk dengar firman Tuhan, nggak pernah mati harusnya. Amin, saudara. And as those who are alive from the dead, yang hidup dari mati. And your members as instrument of righteousness to God. Luar biasa saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, di sini ada 2 hal yang menurut saya luar biasa nih. Yang satu jangan dilarang, yang satu aktif, begitu saudara. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Kenapa? Ya, Bapak yang khotbah, simpulin sendiri dah. Ya. Kalau saya boleh simpulkan, orang yang menyerahkan dirinya kepada Kristus disebut hamba Kristus. Yang menyerahkan diri kepada Kristus disebut hamba Kristus. Coba lihat kiri kanan, hamba Kristus apa hamba setan nih? Nah, ini penting saudara. Ya. Nah, saya berharap saudara hamba Kristus karena menyerahkan diri kepada Yesus. Karena apa? Kalau kita menyerahkan diri kepada setan, ciri-cirinya apa? Berbuat dosa, makin lama makin jahat. Aduh, saya kemarin dikirimin video dari mana saya lupa ya. Orang ngambil emas di gelang begini karena susah, dia bacok. Saya bilang sama istri saya, jangan pakai emas. Tapi kan imitasi, biar imitasi kan kalau lu yang pakai kelihatannya asli. Karena dia pernah dirampok ininya nih. Berlian asli, dikasih sama temennya. Saya udah cek ke toko emas, asli nih. Dirampok begitu. Saya kejar-kejar kagak bisa, dia naik motor. Dosa itu luar biasa ya. Nah, hamba Kristus, jangan hamba yang lain. Sebenarnya nih, jadi ini benar. Percaya kepada Kristus sama dengan menyerahkan diri kepada Kristus. Jadi percaya itu sebenarnya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itu tuh. Jadi percaya sebenarnya itu menyerahkan diri kepada Yesus, karena percaya Yesus, untuk diproses menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Saya ulangi lagi nih. Sebenarnya percaya kepada Kristus sama dengan menyerahkan diri kepada Kristus untuk apa? Diproses menjadi serupa dengan Yesus, dengan Dia. Itu inti khotbah saya. Amin saudara sekalian. Mari kita berdoa saudara. Belum saudara ya. Masih ada waktu. Nah, kata percaya itu ada di ayat 8.
Roma 6 ayat 8. Nanti suruh baca di rumah ya. Saya juga nanti akan bacakan. Jadi ini kesimpulan. Jika kita telah mati dengan Kristus, jadi waktu dibaptis tuh lambang kita mati. Makanya lambang doang, nggak benar-benar mati. Kalau benar-benar mati, waktu celup aja, 20 menit juga mati dia modal. Lambang, ya, tanda kita percaya. Kemudian dibangkitkan, dibangunin. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi waktu dibaptis, blub gitu. Ada yang pernah nanya, Pak, saya kan bengek, kalau dibaptis ntar mati nggak? Enggak. Karena cuma 3 detik, blub gitu. Kalau 3 menit, betul-betul mati. Dia masuk surga, pendetanya masuk penjara. Nah, saudara, itu cuma lambang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Itu lambang. Tapi kita hidup dengan Dia. Jadi berjalan bersama dengan Dia, menyerahkan diri untuk diubah menjadi seperti Dia. Amin, saudara sekalian. Nah, itu begitu. Kata pisteuo, agak monyong sedikit ya. Itu untuk untuk terjemahan belum balik. Untuk kata percaya di situ pisteuo. Itu kata kerja. Nah, ini menarik saudara. Present indikatif aktif. Jadi mengindikasikan orang itu mau mengerjakannya. Ada present sekarang. Jadi orang yang bertindak itu, yang menyatakan itu dianggap sebagai fakta, kenyataan, bukti. Jadi kalau kita percaya, kita akan hidup. Itu mengindikasikan, kan present indikatif aktif. Bahwa kita akan melakukannya. Sekarang, nggak boleh tunda. Orang sukses itu tidak suka dengan kata nanti. Orang sukses suka dengan kata sekarang. Sama, untuk sukses dalam rohani harus sekarang. Begitu maksudnya. Jadi waktu dibaptis, hidup baru, sekarang tuh udah mulai mengerjakan. Pisteuo, to think to be true. Berpikir untuk bisa jadi benar. Itu pisteuo, bukan hanya to believe. Have faith. Trust in, to be entrusted. Bisa juga dipercaya. Amin, saudara sekalian. Pisteuo. Itu arti kata percaya di situ. Itu ada buktinya nanti saudara. Bahwa kita percaya, ada indikasinya, ada tindakannya. Amin saudara. Makanya yang menarik, kata pisteuo itu sama dengan Ibraninya emunah. Nanti saudara dengerin khotbahnya Pak Setiawan Halim di KPBI. Emunah itu artinya iman. Iman ya, itu sama pisteuo, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai untuk diubah. Emunah itu menjadi amin. Makanya kalau doa harus ada amin. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Artinya sungguh benar, yakin, percaya. Yang menarik kata emunah artinya imun. Makanya orang yang punya iman kepada Yesus, dia punya imun kebal, bisa tidak berbuat dosa. Loh, padahal kita kan kecenderungannya berbuat dosa. Betul. Orang di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Non posen, non pekare, tidak bisa tidak berbuat dosa karena punya kecenderungan berdosa. Termasuk orang Kristen bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat dosa. Pendeta bisa nggak berbuat dosa? Jangan semangat begitu saudara. Saya merasa tertuduh, bisa, bahkan lebih sering. Itu kurang ajar saudara. Bisa. Tapi saudara, kalau kita beriman sungguh-sungguh, buktinya apa? Bisa seperti Yesus. Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus itu manusia sepenuhnya. Dia punya anggota tubuh yang sama sama kita. Siapa yang membuktikan? Nggak ada. Amin saudara. Dan Allah itu disebut Allah yang setia. Amin. The faithful God. Itu faith. Ada full. Adjective. The faithful God. Allah yang setia. Amin. Yang dalam bahasa Ibrani. Emunah. Mana sih munah? Emunah. Emunah itu artinya iman. Amin saudara sekalian. Dia harus beriman. Kalau percaya Yesus itu harus beriman. Harus mau diubah. Amin saudara. Sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Sama seperti anak manusia. Saudara hidup harus sama seperti Yesus. Datang bukan untuk dilayanin. Tapi untuk melayani. Amin. Jangan kalau nggak dilayani dikit ngambek. Ngambek. Kita nggak jelas, nggak tahu dia ngambek apa enggak ya. Yang repot kan ngambek sama pendeta, saudara ya. Jadi harus sama seperti Yesus, melayani. Amin saudara sekalian. Kalau ada terjemahan baru, your attitude must be like my own. For I, the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Kok apal apa bahasa Inggris? Gua apalin 20 tahun, saudara. Nyontek saudara ya.
Jadi hidup saudara yang percaya Yesus harus sama seperti Yesus. Yang bukan saja tidak berbuat dosa, sampai tidak dapat lagi berbuat dosa. Amin saudara. Pisteuo itu sebenarnya sejajar dengan poio. Nah ini menarik nih. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi pisteuo itu kan present indikatif aktif, kata kerja aktif. Poio itu sama. Yesus pernah ditanya, pekerjaan apa yang Allah kehendaki? Dia jawab begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ini, perhati ini. Saudara perhati ini ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada siapa? Kepada Dia yang telah diutus. Satu-satunya utusan Allah Bapa adalah Yesus, gak ada utusan yang lain. Yang amin cuma satu saudara. Gue minum dulu deh. Ini udah gini mentok enak nih, aman ya. Bukan hanya air putih, nanti ada Coca-Cola, Sprite. Ya. Jadi saudara, percaya itu pekerjaan. Pekerjaan itu ada output, coba katakan output. Jangan muncrat saudara. Output itu hasil. Hasilnya apa? Keserupaan dengan Kristus. Segambar dan serupa dengan Allah. Luar biasa saudara. Karena memang tujuan manusia diciptakan agar memiliki gambar dan rupa Allah. Yang gagal dicapai oleh Adam. Tapi Yesus, Adam akhir, 1 Korintus 15 ayat 45, dia menyelesaikannya. Dia buktikan, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya kita yang percaya harus sama seperti dia. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Aku berkata kepadamu, Yohanes 14 ayat 12. Siapa yang ngomong nih? Yesus. Sesungguhnya, nih perhatikan nih. Mata saudara ke saya dong saudara ya. Jangan ke HP, di sini aja nih. Sesungguhnya barang siapa, artinya siapa saja. Barang siapa itu, siapa aja namanya barang siapa. Yang barang siapa percaya kepadaku, pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas tuh ya. Nanti cari di rumah. Karena waktunya terbatas nih saudara ya. Saya sudah siapkan ada 224 slide. Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi apa yang Yesus lakukan kita harus lakukan. Itu iman. Yesus mengerjakan tugas Bapa. Karena dia punya filosofi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku datang dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku. Melainkan untuk melakukan kehendak Dia. Sama. Tubuh kita ketika kita percaya Yesus. Melakukan yang benar. Itu melakukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi saudara lakukan aja yang baik. Menurut saudara. Amin saudara. Jadi ini penting. Melakukan tindakan. Jangan ditunda. Sekarang. Kalau ditunda. Apalagi dibiarkan melakukan. Dosa itu mendatangkan maut. Kalau nggak diselesaikan. Waduh. Ini anggota-anggota tubuh kita bisa berbahaya. Mata kita. Kalau di mall. Lihat perempuan. Roknya mini, pendek. Kemudian pakai tank top. Waduh. Langsung ting-nyut. Ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Kedip gitu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Kenapa? Mainnya di mana tuh sayang? Di gereja. Lagunya maksudnya. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Terutama nih, bapak-bapak nih. Dede coba ya. Bapak-bapak nih, hati-hati gunakan matanya, amin. Jangan buat melirik cewek kemudian dijadiin aspri yang ke-10, ke-20. Hati-hati, nih mata nih. Ada yang bilang bintitan sih, lu suka ngintip orang mandi sih. Itu sindiran. Enggak semua orang bintitan karena ngintip orang mandi. Ngintip di mall juga bisa bintitan, saudara ya. Hati-hati gunakan tanganmu nih. Hati-hati gunakan tanganmu, diulang sekali. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Lihat tangan saudara. Tangan saya jarinya 6 Pak. Puji Tuhan, ada bonus. Hati-hati gunakan. Ini kaki, maksud tangan. Nih. Jalan buat ke gereja, amin. Saya ngelatih kaki saya ini ya, naik turun. Supaya naik tangga gini saya gesit. Hati-hati gunakan, buat ke gereja, amin. Buat ke gereja. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Nah itu,
tanganku. Kerja buat Tuhan. Terus apa lagi? Ini tuh ada pas tuh. D. Kaki dulu ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Upamu besar di surga. Itu saudara. Aduh, itu lagu sekolah minggu sebenarnya bagus ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Aduh, saya bilang, belajar teologi yang tinggi-tinggi S2, yang diajarin lu baca Alkitab. Baca kitab suci. Sekolah teologi S3, enggak baca Alkitab. Heck deh kalau orang Betawi bilang, kok bisa begitu? Bisa. Cuma mau persiapan aja dia baca. Lagu sekolah minggu itu mengingatkan kita. Cuman ada satu lagu yang saya bilang nih, body shaming nih. Dia mainnya di D juga. Sampai saya bilang, ini gak salah ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya. Itu kan body shaming. King Kong badannya besar, tapi pendek, lu jangan hina dong. Lebih aneh binatang bebek. Ini kan menghina, kaki gua memang pendek, tapi lu jangan hina dong. Saya bilang, aduh, saya jarang nyanyiin lagu ini untungnya. Terus udah menghina, pura-pura gak tahu lagi. Haleluya, Tuhan Maha. Itu waktu saya ngadain training PPW, ada yang nanya, kalau lagu midlay gimana Pak? Lagu midlay itu PPW yang kuncinya sama, DD. Kalau bisa yang ketukan tempo juga mirip-mirip. Sama, midlay kayak tadi kan di midlay itu ya, yang terakhir gue berikan. Itu kuncinya beda-beda dikit, nanti dia naikin. Gak boleh beda. Nah dia bilang, kalau di midlay yang satu lagu penyembahan, satu lagi girang gimana Pak? Saya bingung ya, saya ingat King Kong. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Diulang-ulang. Haleluya, Tuhan Maha. Midlay, King Kong badan sambil goyang-goyang, body shaming. Luar biasa. Waktu saya gali lagu ini, jarang dinyanyikan bait kedua. Ini lebih body shaming lagi, lebih rasis. Dia bilang begini, gajah kupingnya lebar, tapi aneh matanya sipit. Gajah Cina matanya sipit. Luar biasa di lagunya. Yang lebih berikutnya lagi, menurut saya ini penghinaan. Siput tahu siput? Siput binatang apa? Dia bilang, lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Saya belum pernah, saya kemana-mana rumah saya ikut. Yang ikut istri saya. Kemana-mana dia ikut, karena dia penguntil, ngikutin saudara. Ini siput dikirain bawa rumah, itu, tapi ini bagus. Saudara hati-hati gunakan tanganmu, amin. Karena ketika kita menyerahkan tangan kita, sesungguhnya itu memuliakan Tuhan, amin. Sesungguhnya kita punya iman bahwa kita ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada bukti, ada indikasi, amin saudara sekalian. Ada aktivitas, ada pekerjaan. Makanya ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berdosa. Jadi perempuan berdosa, berzina, yang ditangkap perempuannya. Lakinya kemana? Ke Bandung Pak. Enggak tahu. Bingung kan? Kalau berzina, selingkuh, itu kan pasti dua pihak, betul nggak? Kalau satu pihak bukan selingkuh, dihadapin. Menurut hukum Musa, orang seperti ini dilemparin batu sampai meninggal. Ini sebuah simalakama. Kalau betul-betul dilempari sesuai hukum Taurat, ratusan orang lempari batu sekepel tangan, ada yang 2 kepel tangan, kira-kira wanita ini mati nggak? Mati nggak? Mati. Kalau dilepasin, hukum lu tuh hukum Taurat, ya, mengatakan begitu. Jadi hukum Taurat dijabarkan jangan berzina. Ada lagi penjabarannya, kalau dia berzina itu kena hukuman rajam batu. Berarti melanggar. Tapi kalau betul dilemparin, nggak ada belas kasihan, ajaran kasih bagaimana? Kan harus diterapkan. Tapi kasih selalu ada jalan, amin. Siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama kali melemparkan batu, bukan bapau. Yesus nulis, kok senyap?
diem kabeh. Pas dilihat, mana nih orang-orang? Pergi Pak cari bacang. Dia tanya sama perempuan, kemana mereka semua? Sudah pergi Tuhan. Adakah yang melemparkan engkau batu atau bapau gitu? Enggak ada Tuhan. Aku pun, Yesus bilang, tidak menghukum engkau. Mulai sekarang. Mulai apa? Jangan berbuat dosa lagi. Yang amin cuma si Iyang nih. Mulai sekarang. Mulai kapan? Sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini kalau ingat dibaptis, ingat mulai sekarang. Jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu pemisah antara saudara dan saya. Antara kita nih, saudara dan saya dengan Allah. Sebenarnya ketika Yesus di Taman Getsemani, itu bukan penderitaan yang puncak. Memang ketika Yesus disalib, darahnya itu bercampur dengan keringat, keluar dari tubuhnya. Yang disebut secara medis, disebut hematohidrosis. Keluar, karena stres. Kalau saudara stres apa yang keluar? Jerawat Pak. Ya, ini darah. Karena pembuluh darah halus di kulit, ada kan pembuluh darah halus kulit. Ketika pecah, ada keringat, nyampur. Gak bisa dibedain tuh, karena udah nyampur. Tetapi sesungguhnya menurut para teolog, penderitaan yang paling mengerikan itu ketika Bapa di surga memalingkan wajahnya daripada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab kalau ditinggalkan oleh Allah Bapa, neraka. Amin, saudara sekalian. Jangan pikir dosa itu, ya dikit aja Pak dosa. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Mau bukit duri, bukit barisan, namanya bukit. Makanya jangan berbuat dosa sekarang. Serahkan untuk senjata kebenaran. Amin. Semua anggota tubuh kita completely diserahkan untuk senjata kebenaran. Melakukan apa aja kehendak Allah itu. Ya. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau Yesus sampai sempurna, sesuai dengan yang dianut. Aku datang dari surga bukan untuk dilayani, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bagi Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, enggak peduli. Mati masuk neraka. Tapi dengan kehadiran Yesus, kita diselamatkan. Mulai dari sekarang, artinya sejak kita percaya Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Dosa memang enak, dia ketagihan. Ayat terakhir deh ya. Roma pasal 6 ayat 1. Masih ada 5 menit lebih, saudara ya. Kalau sesuai dengan, tapi karena tadi 5 menit ngulur, 10 menit. Coba buka Roma pasal 6, bentar lagi. Di situ ada ya. Jika demikian, jika apa? Nah, ini perhatikan nih. Waktu saudara dibaptis, Bapak Gembala biasa sampaikan ini. Karena ini ayat puncak dan memang paling tepat. Kapan lagi waktu kita bisa menyampaikan teguran seperti ini, kecuali ketika dibaptis. Kan mau gak mau kan, dia gak bisa main HP. Sebab apa? Kalau main HP lupa kantongin ketika dibaptis, bleb-bleb. HP-nya jadi Kristen. Kan ikut dibaptis saudara. HP titipin. Dompet, lupa kantong, dibaptis, cek. Itu cepean, merah, gobanan, Kristen semua. Yang ada gambar wanita menari. Konsentrasi jadinya. Makanya dikatakan, jika demikian, apakah hendak kita katakan? Ini Paulus ngomong nih. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ini pertanyaan retorika. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Pertanyaan retorika tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Boleh nggak? Yang enggak cuma sayup-sayup nih. Paham nggak khotbah saya saudara? Boleh nggak berbuat dosa sekali-sekali? Mantep nih, saya ulangi sekali lagi yang di sini dulu deh. Boleh nggak berdosa sekali-sekali? Oh, mantep nih, yang ini lebih banyak kan. Boleh nggak berdosa sekali-sekali? Oh, bagus banget nih. Nyolong sekali-sekali, boleh nggak? Ambil istri orang, dia cakepan dari bini kita. Boleh nggak? Boleh Pak, kalau nggak ketahuan, umpetin aja di kotak. Jadi si maskot, simpenan sampai 1 kotak, nggak ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, akhirnya ketahuan juga. Udah punya anak. Ada lagunya, akhirnya kamu ketahuan. Kalau udah ketahuan gitu gimana? Malu saudara, gimana saudara? Waduh, makanya ini berat buat pendeta. Apalagi pendeta seganteng saya saudara ya. Bahaya. Maka istri saya selalu mendampingi saya kemana-mana sebisa mungkin ya. Jalan pagi dampingin, jalan sore dia ikut juga. Pernah saya jalan sore saudara sekali nih. Saya biasakan pakai gitu ya. Saya liatin anak-anak muda kok cekikikan ngeliatin saya begitu ya. Wah. Saya udah bangga gitu ya. Pas lewat ada yang nyeletuk, ya tua gitu saudara. Kemarin saya MCU, dikasih tempel orange.
Saya tanya, kenapa orange? Saya senangnya yang putih. Orange Pak, buat tanda doang. Iya, saya mau yang putih atau yang biru kayak itu. Lansia. Lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Itu untung gue udah apa lagu itu. Gue berguna tahu. Saya duduk. Pas saya duduk, saya lihat istri saya pakai orange. Dia lebih dahsyat dari gue nih kodenya. Ternyata katanya kalau orange itu lansia, itu nggak bisa bedain antara hijau sama biru. Kalau orange udah pasti bisa. Makanya ketika istri saya ke atas, kemudian turun lagi, saya lihat orange, lansia dia turun. Tidak, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, amin. Lagi itu artinya ada potensi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan yang berdosa ini ada dalam diri kita nih. Jatuhin orang, sirik, iri hati, dengki, lihat orang lain lebih baik, saudara mungkin begini. Jangan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu, itu jelas. Ayat 14 terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebab waktu kita percaya Yesus, kita dimenteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita hidup kudus. Karena kita tidak dikuasai dosa lagi. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.